Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Waktu ini menunjukkan hampir pukul 3 sore atau pukul 15 sore. Saat ini saya berada di lahan di mana ya beberapa dari tanaman porang ya, terutama adalah di musim penghujan yang cukup tinggi intensitasnya. Ini adalah banyak tanaman porang ya. Kalau kita tidak siap untuk pengolahan lahan dari awal, itu ya beberapa kawan petani itu banyak mengeluhkan, yaitu banyak terjadi jamur pangkal batang ya. Terjadi yang namanya muncul jamur ya. Jamurnya itu adalah di pangkal batang. Nah, itu adalah disebabkan karena faktornya banyak sekali ya. Terutama adalah waktu olah lahan itu indikasinya adalah pH-nya rendah ya, pH rendah. pH tanah rendah itu akhirnya mengakibatkan banyak berkumpulnya patogen ya, baik jamur ataupun bakteri, sehingga dapat mengakibatkan tanaman porang itu mudah terkena jamur. Nah, di antara ya tanaman di sini pun ya tetap entah itu 1, 2, 3 itu tetap ada. Bahkan ada beberapa teman itu bisa dikatakan nyampe ratusan ya, ratusan yang terkena jamur pangkal batang. Di sini ya saya ingin memberikan tips ya, karena contoh misalnya ini adalah dulu tanaman-tanaman yang terkena ya jamur pangkal batang. Ini kita kumpulkan, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, ini kita kumpulkan karena kalau ketika sudah kena jamur pangkal batang ya, itu biasanya agak susah untuk atau diperbaiki ataupun diberi solusi ya, karena ketika sudah terkena jamur itu biasanya akan merembet ke atas ataupun merembet ke bawah. Itu bisa diantisipasi seandainya ya yang kena jamur itu baru sedikit, yaitu kita cuci bersih pangkalnya ya, bagian pangkal yang terkena yang terkena jamur itu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih diberi abu ya, kemudian dibiarkan mengering. Nanti tanaman tersebut lama-lama lukanya akan mengering. Itu bisa saja dijadikan sebagai solusi. Akan tetapi apabila ya tanaman itu tidak bisa ya disembuhkan ya, berarti kita harus menyelamatkan atas dan bawahnya. Yang atas adalah kataknya, kemudian yang bawah adalah umbinya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita potong ini. Ini kita potong ya. Kita potong, kemudian jamurnya kita hilangkan, kita potong, kita bersihkan. Ini batang-batang yang sudah muncul katak agak hitam semacam ini kita kumpulkan, kita letakkan ya di tempat yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu lembab ya. Harapannya apa? Harapannya adalah katak-katak semacam ini nanti akan tumbuh kawan. Ini akan tumbuh membesar dengan sendirinya seiring dengan nutrisi yang ada di batang ini habis ya. Ini nanti batangnya akan mengering, layu, akhirnya mengering. Semua nutrisi itu terkumpul di katak ini. Katak yang tadinya ini seukuran ibaratnya adalah 1 kuku jempol ya, semacam ini nanti kalau batang ini sudah mengering, itu biasanya bisa menjadi 2 kali lipatnya dari ukuran katak ini. Ini adalah tips bagaimana kita merawat tanaman, terutama adalah porang yang sudah terlanjur terkena serangan jamur. Itu bisa kita selamatkan kataknya dan juga kita selamatkan umbinya. Kalau umbinya bisa digali kawan ya, umbinya digali, kemudian umbinya dicuci bersih, kemudian setelah itu diangin-anginkan ya, jangan terkena sinar matahari full dan juga jangan terlalu sering kehujanan ya, biar dia kena pantulan sinar matahari, ada angin yang sepoi masuk ya, akhirnya dia bisa bertahan dan bisa dijadikan bibit umbi pada musim yang akan datang.
Nah ini adalah contohnya kawan. Ini adalah sudah kita potong itu kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu. Kalau kita amati ini batangnya sudah agak keriput ya, batangnya sudah agak keriput, Awalnya katak yang ada di batang ini awalnya tidak terlalu besar ya, tetapi saat ini sudah cukup besar. Ini dibandingkan dengan jempol saya saja ini sudah lebih besar kataknya. Ini kita biarkan ya. Awalnya kita taruh ini di bawah pohon pisang kawan. Bawahnya itu kita kasih lemek atau daun pisang yang kering itu kita letakkan ya. Kita lemeknya adalah daun pisang yang kering. Kemudian ini kita taruh di atasnya semacam ini. Dia biar nutrisi yang ada di dalam batang ini biar masuk ke dalam katak ini. Nah ini adalah contoh ya batang yang sudah ini agak keriput ya, sudah keriput. Ini sudah kita potong sekitar 3 minggu yang lalu karena terkena serangan dari jamur pangkal batang. Ini adalah batang yang pertama dulu. Kemudian kalau yang batang kedua masih sehat, akhirnya yang terkena jamur kita bersihkan, kita cuci. Kemudian kita biarkan dan alhamdulillah batang yang kedua bisa tumbuh normal ya, harapannya tidak merembet ke umbinya. Nah ini adalah contoh-contoh ya, katak yang kita selamatkan. Harapannya dia biar nanti membesar dengan sendirinya dan kemudian lepas dengan sendirinya, artinya bahwa katak tersebut akan menjadi tua. Nah ini adalah masih segar kawan, masih segar. Ini baru kita potong kemarin sore ya, ini tadi kita taruh di bawah gubuk. Ini terkena serbuk-serbuk bambu ya, agak putih semacam itu. Ini nanti seharusnya kita taruh di mana? Di bawah pohon pisang, bawahnya diberi alas daun pisang yang kering. Kemudian batang-batang ini biar artinya biar mengkerut ya, biar nanti kering dengan sendirinya dan akhirnya nutrisi yang ada di dalam batang ini akan masuk ke dalam katak ini dan kataknya akan membesar dan bisa untuk dijadikan bibit yang pada musim tanam yang akan datang. Nah itulah kawan, adalah tips ya kita menangani tanaman porang yang terkena hama ya, itu hama jamur atau fungi, yang mana itu disebabkan karena lahannya terlalu lembab ya, Sebenarnya untuk lahan yang lembab pun tidak semuanya terkena pangkal batang ya. Ini kalau diamati pun tanaman yang ada di lahan ini juga jaraknya sangat dekat-dekat kawan ya, dekat-dekat. Ini jaraknya sangat dekat-dekat, tetapi bisa dikatakan yang terkena jamur itu hanya beberapa saja ya. Ini baru 4 yang terkena, kita potong pangkalnya, kita amankan kataknya dan kita amankan umbinya. Nah ini adalah pengalaman untuk kita semua bahwa olah lahan yang awal ya sebelum kita tanam itu sangat penting. Kalau bisa adalah kita cek pH tanahnya, kemudian kita sterilkan lahan tersebut dari bakteri-bakteri patogen ataupun jamur-jamur patogen dengan cara disemprot dengan agen hayati. Ya, setelah kita semprot dengan agen hayati, kita biarkan sekitar 2 minggu ya, kemudian baru kita tanam bibit di dalam lahan tersebut. Insya Allah walaupun curah hujan sangat tinggi, ini kemarin itu berarti kurang lebih 5 hari 5 malam ya di daerah kami itu hujan terus menerus. Alhamdulillah hari ini agak cerah kawan ya, tidak terlalu panas dan tidak hujan. Tadi hanya gerimis sebentar ya, sekitar 15 menit dan saat ini sudah cerah kembali ya. Cuaca agak mendung tetapi tidak hujan deras seperti beberapa hari yang lalu. Nah ini adalah tipsnya kawan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah setia untuk menonton
video-video yang ada di dalam channel ini. Semoga saja video-video yang saya hadirkan itu bermanfaat untuk kita semua. Bukannya kita untuk menggurui, tidak, ini hanya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Barangkali dari pengalaman-pengalaman tersebut bermanfaat untuk kawan-kawan petani porang yang ada di Indonesia. Sekali lagi ya, agar kita nanti hasil tanamannya bagus, jarang untuk ditemukan hama baik jamur ataupun yang lainnya, itu alangkah baiknya kita sterilkan lahan kita sebelum kita menanam porang, yaitu dengan cara pemberian agen hayati. Itu saja kawan ya, terima kasih, selamat sore. Saat ini kita akan melanjutkan penyiangan gulma yang ada di lahan sebelahnya ya. Kalau lahan ini memang belum pernah saya review, ini lahannya belum saya review karena kita tanam memang dengan jarak yang sangat dekat, kurang lebih hanya sekitar 10 cm. Ini yang lahan ini belum pernah kita review ya. Kapan-kapan nanti kita review ya, keadaannya seperti apa, tanam dengan rapat itu seperti apa, keuntungannya apa, kelemahannya apa, nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.